Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Juniardi dengan NIM 2017 akhiran 017. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun rujukan yang saya pakai yaitu buku yang berjudul Hukum Komersial dengan penulis Profesor Dr. Rahayu Hartini, SH, MSI, MHU. Yang pertama, mengenai definisi dari arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Lalu pihak-pihak yang terkait dalam arbitrase yaitu yang pertama ada pemohon, yaitu pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua ada termohon, yaitu pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan yang ketiga ada arbiter, seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Lalu alasan mengapa harus memilih arbitrase, yang pertama yaitu ketidakpercayaan para pihak kepada pengadilan negeri, lalu efisiensi waktu, yaitu harus 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk, lalu efisiensi biaya, jaminan kerahasiaan, lalu kebebasan memilih arbiter, keterlibatan pakar sebagai arbiter, keputusannya bersifat final, dan bebas memilih hukum yang diberlakukan. Ruang lingkup dari arbitrase yaitu sengketa yang dapat diselesaikan dengan arbitrase, yaitu hanya sengketa yang di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan tidak bersinggungan dengan kepentingan umum. Contoh seperti sengketa bisnis, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Lalu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu dan juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Lembaga arbitrase ada dua, yaitu lembaga arbitrase ad hoc, yaitu lembaga yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu sehingga bersifat insidentil. Yang kedua, lembaga arbitrase institusional, yaitu lembaga yang bersifat permanen. Contoh BANI, BAM, MUI, dan lain-lain. Perjanjian arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Ini merupakan pengajuan dari arbitrase. Langkah-langkahnya yang pertama, bila terjadi perselisihan, permohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, faksimili, email, dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Nah, yang tercantum dalam surat pemberitahuan itu tersebut antara lain ada nama dan alamat para pihak, penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku, perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa, dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, dan cara penyelesaian yang dikehendaki. Yang kedua yaitu mengajukan surat tuntutan kepada arbiter yang memuat, yang pertama, nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak. Yang kedua, uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti. Yang ketiga, isi tuntutan yang jelas. Lalu, langkah pengajuan yang ketiga yaitu arbiter akan menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.
Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.